Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Denny Sidarta. Kali ini kita akan membahas topik seputar denda besar buat teman-teman yang menerbitkan faktur pajak digunggung ya untuk pengusaha retail. Setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman ini salah satu kasus atau salah satu case yang menurut saya sangat penting untuk dibahas ya, karena banyak teman-teman yang dapat masalah besar ya, atau bahkan Anda belum tahu kalau Anda bisa dapat masalah besar karena Anda menerbitkan atau mengakui faktur pajak digunggung ya. Nah yo teman-teman yang hari ini nonton ya, mungkin teman-teman juga lagi ngalamin ya. Pak, saya lagi nerbitkan, saya pengusaha grosir saja, atau Anda pengusaha yang KLU-nya. KLU itu klasifikasi lapangan usaha ya. Anda bukan klasifikasi lapangan usaha retail, tapi Anda itu karena customer, karena ini masalah besar ya. Karena gini kondisinya, banyak customer ya yang mungkin belum mau diminta NPWP, mungkin belum mau diminta KTP ya. Terus akhirnya dengan terpaksa karena Anda nggak bisa berjualan gitu ya, Anda nggak bisa berjualan, Anda nggak bisa kalau mereka nggak kalau Anda maksa minta NPWP dan minta KTP, Anda nggak bisa berjualan, akhirnya Anda maksa untuk menerbitkan faktur pajak digunggung ya. Padahal statusnya bukan digunggung ya, statusnya digunggung itu kalau teman-teman yang belum tahu namanya digunggung itu kalau dulu itu ada namanya faktur pajak sederhana sama faktur pajak standar kalau dulu, tapi sekarang nggak ada namanya faktur pajak saja dan faktur pajak digunggung. Jadi buat teman-teman yang sebagai pengusaha PKP ya, PKP itu pengusaha teman-teman yang omsetnya sudah di atas 4,8 M setahun ya, setahunnya sudah di atas 4,8 M, Anda wajib menerbitkan faktur pajak ya. Ketika customer Anda itu memberikan NPWP atau memberikan KTP, maka Anda bisa menerbitkan faktur pajak biasa ya. Tapi buat teman-teman yang mungkin customernya tidak punya NPWP, tidak mau memberikan NPWP, tidak memberikan KTP juga, biasanya diakalin dengan cara apa? Menerbitkan faktur pajak digunggung ya. Tapi ini salah satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, terutama teman-teman yang nonton hari ini ya, adalah apa? Jangan asal menerbitkan faktur pajak digunggung ya, karena ada konsekuensinya, ada hal yang perlu Anda perhatikan ya. Saya nerbitkan faktur pajak digunggung terus Pak, tapi ternyata customer saya itu belinya itu nggak tunai, belinya itu ngutang ya, atau Anda harus bayar, Anda harus ngirim dulu barangnya ke dia gitu ya, maka Anda bisa kena denda guys 2% ya. Ini besar loh guys ya, daripada dasar pengenaan pajak, daripada harga jual Anda lah minimal seperti itu ya. Misal saja Anda punya omset setahun ya, yang dimasukkan digunggung adalah 10 miliar misal saja ya, PPN-nya kan 1 miliar. Pak, saya sudah bayar nih Pak PPN-nya Pak, digunggung Pak, saya sudah bersih secara pajak ya, 10 miliar Anda bayar 1 miliar, bersih bagi Anda. Tapi di dalam undang-undang perpajakan guys ada tertulis jelas, kalau Anda tidak bisa menyertakan ya data NPWP, nama dan alamat daripada klien Anda, daripada customer Anda, maka Anda akan dikenakan denda lagi tambahan sebesar 2% daripada 10 miliar daripada harga jual Anda ya. Bayangin guys, 2% itu sama dengan 200 juta kalau 10 miliar ya, dan itu Anda wajib bayar karena memang kondisinya seperti itu. Banyak orang yang sudah kena ya, jadi saya buat video ini supaya teman-teman yang belum tahu, belum paham, tahu dan harus ngerti apa yang harus dilakukan ya. So saya sampaikan dulu apa sih syarat Anda untuk menerbitkan faktur pajak ya. Jadi teman-teman biar ngerti ya, buat teman-teman yang mau menerbitkan faktur pajak itu apa yang harus Anda perhatikan ya. Jadi pertama guys, di dalam faktur pajak itu harus menyertakan atau mencantumkan ya identitas pembeli Anda ya. Jadi pertama misalnya namanya, alamatnya, NPWP-nya atau NIK-nya ya. Kalau ternyata dia orang luar negeri gitu ya, maka Anda perlu dapat nomor paspornya ya, itu untuk Anda bisa cantumkan ya. Terus dari sana juga Anda perlu perhatikan juga jenis barangnya apa ya, jenis jasanya apa, jumlah harga penjualannya berapa ya, DPP-nya bahasanya gitu ya. Terus nilai penggantian kalau jasa gitu ya. Terus potongan harganya berapa, itu Anda perlu cantumkan juga.
Lalu Anda juga perlu perhatikan PPN-nya berapa yang dipungut. Oke? Terus Anda punya namanya kode seri faktur pajaknya berapa? Karena sekarang faktur pajak Anda nggak bisa menerbitkan asal. Kak dulu bisa menerbitkan asal. Sekarang harus pakai namanya e-faktur. Jadi Anda mesti punya nomor serinya dulu, Anda minta dulu kepada kantor pajak nomor serinya, baru Anda bisa pakai kode serinya. Dan ini Anda nggak bisa ngawur, ya. Anda pakai nomor serinya sesuai dengan ketentuan, ya. Terus punya nama Anda sebagai penerbit, ya, NPWP perusahaan Anda, dan tanda tanganin secara jelas. Itu standar Anda harus menerbitkan faktur pajak yang awal, ya, yang biasa. Jadi teman-teman yang PKP, syaratnya teman-teman menerbitkan faktur pajak, datanya harus ada itu. Dan itu semua sekarang sudah sangat resmi, semua sudah via e-faktur, jadi tidak bisa dimanipulasi, ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau dulu mungkin bisa dimanipulasi, kalau sekarang tidak bisa, ya. Kalau dulu banyak kejadian faktur pajaknya blong, ya. Bayar pajaknya kepada supplier, suppliernya belum nyetorin. Sekarang tidak bisa, guys, ya. Begitu sudah terbit faktur pajak, Anda harus nyetorin, ya. Yang menerima juga aman. Oke, ini salah satu hal yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang kalau ternyata customer itu tadi, ya, ada NPWP, ada nama, ada KTP. Ternyata customer Anda tidak mau menerbitkan faktur pajak, maka biasanya akan dilarikan ke digunggung. Digunggung itu seperti Anda ke supermarket, guys, ya. Karena supermarket, Anda datang ke supermarket, Anda beli barang, ya, dan Anda bayar di kasir. Di kasir itu tertera jelas harga barangnya apa, PPN-nya berapa, si pemberi barangnya atau supermarketnya NPWP-nya berapa, tertera jelas. Tapi Anda nggak diminta NKTP, Anda nggak diminta NPWP, ya. Nah, kalau misalnya Anda mempunyai klasifikasi usaha seperti itu, Anda sebagai supermarket gitu, ya, Anda memang benar-benar retail, Anda menerbitkan digunggung itu boleh. Tapi kalau tidak, maka Anda harus notice dulu, ya, bahwa klasifikasinya Anda bisa menerbitkan faktur pajak digunggung atau faktur pajak yang tadi, ya, yang retail tadi, bahasanya saya seperti itu, ya, supaya simpel, ya, faktur pajak retail gitu, ya, seperti supermarket. Maka Anda yang pertama, Anda harus punya klasifikasi usahanya harus retail, guys. Jadi kalau Anda punya klasifikasi usahanya itu adalah Anda grosir, maka Anda nggak bisa menerbitkan digunggung, ya. Jadi hati-hati kalau ketemu sama pemeriksa pajak, lalu Anda dipegang. Oke, Anda kedapatan penjual digunggung, Anda klasifikasinya grosir, maka bayarlah 2%. Anda nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke? Jadi Anda wajib punya klasifikasi usahanya itu retail. Itu yang klasifikasi yang awal. Anda harus miliki supaya Anda nggak sampai kena 2%. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, penjualannya itu harus dijual secara langsung. Oke? Jadi Anda nggak bisa, misalnya ternyata Anda beli, dia bayar di tempat. Oke? Tapi ternyata dia minta dikirim, ya, barangnya. Nah, seharusnya itu tidak boleh. Seharusnya, meskipun ada beberapa supermarket yang saya tahu, meskipun dia retail, dia minta dikirim. Meskipun seperti itu masih ada, ya. Tapi mungkin agak susah juga, ya, kalau misalnya minta KTP atau minta NPWP-nya dia waktu seperti itu, ya. Nah, maka saran saya teman-teman, kalau dari aturan, ya, teman-teman yang memang mengirim barang, jadi Anda mengirim barangnya kepada customer, itu tidak boleh digunggung, itu harus terbitkan faktur pajak. Tapi kadang-kadang minta sama dia faktur pajaknya kan susah, ya. Maka di beberapa gerai supermarket Anda bisa ngatur dengan cara apa? Anda buatin membership, guys, ya. Itu kan cara yang halus gitu, ya, cara yang halus untuk Anda punya KTP-nya mereka, ya. Jadi Anda minta mereka buatin membership. Oke, saya buatin membership Anda potongan misalnya 5%. Oke, dan 5% ini Anda sudah pasti punya nama, nomor telepon, alamat pengiriman, dan KTP-nya. Oke, syukur-syukur Anda minta NPWP-nya, ya. Jadi ketika sudah punya KTP-nya, Anda bisa menerbitkan faktur pajak resmi, ya, tanpa orangnya tahu tentunya, ya, karena memang kondisinya Anda wajib menerbitkan itu daripada Anda kena 2%, ya, itu. Jadi ketika itu sudah dikirim, maka Anda tidak boleh dengan menggunakan faktur pajak digunggung, tidak boleh klasifikasinya retail, ya. Yang ketiga, ya, bayarnya harus tunai, ya. Buat teman-teman yang punya toko apapun, Anda punya usaha apapun, kalau Anda punya customer tidak bayar tunai, maka Anda tidak boleh menerbitkan faktur pajak digunggung. Pak, saya beli, Pak, bayarnya itu bulan berikutnya, ya. Jangan macam-macam Anda menerbitkan faktur pajak digunggung, ya. Pak, saya misalnya menerbitkan faktur pajak digunggung, Pak, tapi misalnya gitu, ya, ternyata misalnya Anda
dia nggak bayar Anda secara langsung gitu ya. Anda menerbitkan faktur wajib digunggung tapi dia temponya 2 bulan ya bayarnya. Nah, yang terjadi guys, kalau Anda ngaku digunggung, ternyata rekening banknya Anda nggak sinkron, ya nggak ada uang masuk yang sama, maka masalah juga buat Anda. Ya, jadi wajib Anda perhatikan. Anda juga mesti waktu minta dia mau digunggung ya, Anda minta dia bayarnya tunai, ya. Jangan sampai Anda minta dia bayarnya tempo atau bayarnya kredit berapa bulan ke depan. Itu juga masalah, ya. Jadi satu, ya, harus klasifikasinya retail, ya. 2, harus tidak bisa diantar, dan 3, jangan sampai dia nggak bayar tunai, ya. Nah, kalau Anda punya klasifikasi 3 tadi, ya, retail, bayar tunai, nggak diantar, maka Anda boleh menerbitkan faktur pajak digunggung. Tapi kalau enggak guys, nah ini teman-teman perlu perhatikan ya, yang nonton video kali ini ya, perlu perhatikan, jangan macam-macam memaksa untuk menerbitkan faktur pajak digunggung. Karena kenapa? Kelihatannya sekarang enggak masalah, ya. Kelihatan sekarang Anda nggak diperiksa, kelihatannya sekarang Anda aman-aman saja. Tapi Anda perlu perhatikan, daluwarsa pajak atau simple saya ngomong adalah petugas pajak masih punya hak untuk mengecek perpajakan Anda benar atau tidak, itu 5 tahun ke belakang. Jadi kalau selama 5 tahun itu mereka masih punya hak, maka selama 5 tahun itu Anda juga belum tidur tenang, ya. Anda belum bisa ngomong Anda selesai perpajakannya. Selama 5 tahun itu Anda bisa bisa dicek oleh perpajakan. Dan biasanya petugas pajak itu ngeceknya di akhir-akhir guys, ya, tahun keempat, tahun kelima, tahun ketiga, ya. Dan itu biasanya dendanya sudah berlipat-lipat, ya. Jadi teman-teman saya sorry ya, saya tidak ada maksud untuk menakut-nakut teman-teman ya, karena ini memang kasusnya sering terjadi dan saya cukup sedih ya. Kenapa? Karena banyak orang yang dapat denda, ya, dia nggak ngerti, dia lapor aja digunggung, dia nggak ngerti, terus tiba-tiba dapat denda 2%, plusnya ya, ada dendanya lagi yang lain. Dan itu sangat-sangat disayangkan, akhirnya ya banyak uang yang dikeluarkan cuma hanya karena nggak tahu. Ya, teman-teman yang nonton kali ini harus mulai dibenahin ya, jangan sampai teman-teman nggak paham dan akhirnya masalah perpajakannya cukup besar ya. Kurang lebih teman-teman ya, semoga dapat paham buat teman-teman. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silakan di subscribe, di like, dan di share supaya juga bagi teman-teman yang lain yang lebih paham, yang teman-teman Anda mungkin juga perlu diberitahu soal video ini, silakan ya. Terus buat teman-teman yang pengen bertanya, silakan komen di bawah ya. Mau dapat respon cepat juga boleh follow saya di Instagram dan boleh DM saya di Instagram, saya akan jawab semaksimal mungkin. Dan saya minta sorry dulu buat teman-teman ya, saya bukan maksud untuk melama-lamakan atau apa ya, tapi karena kondisi waktu dan sebagainya, memang karena ada prioritas pekerjaan yang harus dilakukan, kadang-kadang balas DM-nya juga butuh waktu, tapi saya akan berusaha untuk balas DM-nya semaksimal mungkin. Cuma yang pengen dapat respon yang urgent, yang pengen dapat konsultasi private dengan saya, teman-teman boleh lihat di link ya, di link Instagram saya ada bio linknya. Teman-teman boleh follow, request ya konsultasi private dengan saya di bio link tersebut, dan nanti bisa dijadwalkan oleh tim saya untuk bisa mendapatkan konsultasi secara private ya soal masalah perpajakan Anda. Kurang lebih itu guys, semoga dapat dipahamin. Selalu sehat, ya, selalu sukses, dan selalu semangat buat teman-teman.